guys, selamat pagi, good morning. Hari ini kami ada di kota Hillerød. Kota ini berjarak 40 km dari pusat kota Copenhagen. Kita barusan naik kereta, kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menit ya. Kali ini kami mau pergi ke Frederiksberg Castle. Ini adalah kastil yang terletak di atas 3 pulau di sebuah danau. Nah, katanya ini adalah kastil terbesar di Skandinavia. Ikutin perjalanan kami. Kami akan menyajikan keindahan kastil dan juga sejarahnya. Train station untuk menuju ke Kastil Frederiksberg kita harus jalan kaki guys, sekitar 20 menitan ya, melewati kota tua Hillerød. Dan sekarang kota tuanya ini sepi banget ya guys, karena mungkin hari libur ya. Tanggal merah. Tanggal merah. Ini modelnya seperti shopping street gitu ya, kota tuanya. Di sampingnya ini ada sebuah danau guys. Kastilnya udah kelihatan ya guys dari sini. Nanti kita perlu nyebrang ke arah sana. Kastil Frederiksberg dibangun pada abad 17-an oleh Raja Denmark pada waktu itu, yaitu Raja Christian IV. Kastil ini telah mengalami banyak renovasi sebelumnya. Pada tahun 1859, terjadi kebakaran besar yang menghanguskan hampir seluruh bangunan kastil. Kemudian, pada tahun 1878, seorang bernama J.C. Jacobsen, yaitu pendiri perusahaan bir terkenal dari Denmark, Carlsberg, mendanai renovasi kastil ini. Dan sejak saat itu, kastil ini berubah fungsi menjadi museum sejarah nasional di Denmark. Tapi nggak boleh rame ya guys, jadi ini kita ngomongnya bisik-bisik aja. Tadi kita dikasih petunjuk sama Audio guide, tiket masuk gitu ya, terus sama ini audio guide. Ini bisa di scan gitu guys, nanti download aplikasinya di HP, nanti ada keterangannya, bisa scan masing-masing tempat, nanti akan ada audionya yang menjelaskan keterangannya di situ. ini ruang pertamanya yang kita masukin, namanya The Rose. Ruang ini dulunya adalah ruang makan untuk para anggota kerajaan. Di ruangan ini juga ada baju raja ya guys, pada waktu itu Raja Christian IV dan permaisurinya. Nah, ini
adalah denah Frederiksborg slotnya. Di ruangan patung ini banyak patung-patung dewa-dewa dari mitologi Yunani ya guys, seperti Zeus, Hercules, dan lain-lain. Dari ruangan terus kita masuk ke ruangan berikutnya, menaiki tangganya banyak hiasan-hiasannya ya. Agak seram ya guys. Seram dan gelap. Oh, ini kapelnya guys dari gereja. Bagus banget ya. Di dinding-dinding dan di atap gereja ini banyak terdapat lukisan dan emblem-emblem kerajaan ya guys. Dinding dan atapnya ini terbuat dari emas, perak, dan kayu. Megahnya gereja ini membuktikan kebesaran dan kekayaan Raja Denmark pada waktu itu ya guys, Raja Christian keempat. Terus gereja ini juga digunakan untuk mengambil sumpah atau untuk melantik raja baru di Denmark pada waktu itu. Ruangan ini dihiasi dengan atap yang menggambarkan personifikasi orang-orang buangan seperti penipu, pengkhianat, dan penyelinap yang melarikan diri. Dindingnya bergambar monogram mahkota Raja Christian V dan motif bunga berwarna merah. Koridor ini berisi lukisan-lukisan yang menonjolkan kemegahan gaya bangunan barok. Melalui koridor ini, kita menuju ke audience chamber. Ini ruangan khusus Raja Christian V ya guys. Ini salah satu ruangan yang terselamatkan dari kebakaran besar pada tahun 1858. Dan di ruangan ini ada banyak foto Raja Christian V. Di sudut chamber ada sebuah kursi tua yang digunakan oleh raja untuk turun ke lantai di bawahnya. Mirip seperti lift di zaman modern ya. Ini ada Alkitab pertama berbahasa Denmark loh yang dimiliki Raja Christian III pada abad 15-an. Raja Christian IV memiliki dua istri. Leonora Christina adalah salah satu putri kesayangan dari Raja Christian IV dengan Ratu Kirstenmunk. Nah, di sini ada sebuah cerita yang menyedihkan ya guys. Setelah ayahnya wafat, kekuasaan diambil alih oleh Raja Frederick III, yaitu saudara tirinya.
Namun, karena tuduhan pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya karena telah meracuni raja, lalu Leonora dipenjara selama 22 tahun di Blue Tower di Copenhagen Castle. Di dalam penjara, ia menulis sebuah autobiografi yang berjudul Jammersmin atau A Memory of Lemmene. Biografi ini sangat terkenal loh, sering dibuat untuk pertunjukan teater, lagu, dan lain-lain. Yuk, sekarang kita menuju ke ruangan terbesar di kastil ini. Sayangnya, hampir seluruh ruangan ini hancur karena insiden kebakaran. Padahal, dulunya ruangan ini sangat indah, mewah, dan megah. Setelah renovasi, sekarang ruangan ini dihiasi oleh potret-potret dari Royal House Denmark dan Raja Christian IV sebagai pendirinya. Bisa dilihat ya, di sini banyak lukisan, perabotan, dan benda-benda yang menunjukkan kemegahan dari periode awal absolutisme, yaitu pada tahun 1700 hingga 1850. Setelah selesai mengelilingi museum, kami kembali ke lantai bawah ya. Di sini ada juga toko museum yang menjual berbagai souvenir khas Denmark. Barangnya bagus-bagus dan unik ya, jadi pengen nih. Halo guys, kita barusan keluar. Ternyata kastilnya besar banget. Ya, gede banget. Tadi kita habis waktu berapa jam ya? Sekitar 3 jam. Lebih dari 3 jam kayaknya. Kakinya juga sampai ke semua guys. Guys, di depan Fredrosborg Castle ini ada taman yang namanya Baroque Garden. Tapi tamannya ini lagi direnovasi ya guys, pohon-pohonnya lagi diganti. Dan masih kecil-kecil, bunga-bunganya juga masih kecil-kecil. Mungkin beberapa bulan lagi udah jadi gede. Terus kita main ke sini lagi. Sekian video kali ini ya guys, semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi kalian biar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bye-bye.